Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema penyebab hidupmu menjadi sumpek. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arozi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainana wa takathurun fil amwali wal awlad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Baik sahabat-sahabat yang melakukan Allah, meskipun dalam kondisi menjaga social distancing dan prokes kesehatan sehingga kita tidak bisa hadir di masjid, semoga Allah tetap memandang keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah memandang kepada dalam kalbumu. Jika pergi ke masjid membuat was-was, maka sebaiknya di rumah, ya. Ini yang kemudian pakai sadduz dzari'ah preventif supaya tidak terkena virus, maka ada himbauan untuk tidak berkerumun, berkumpul di tempat-tempat ibadah, ya. Jangan parno, ya, jangan memakai konsep konspirasi tidak pada tempatnya, lalu mengatakan bahwa wah ini sengaja untuk membuat masjid sepi. Tidak, teman-teman. Ini terjadi di semua agama. Ya, fitnatul dajjal, kekacauan yang disebutkan oleh dajjal ini, itu terjadi di semua agama. Jadi baik gereja, pura, ya, termasuk masjid, sinagog, semuanya dilarang, ya. Nah, kita masih bersyukur, kita masih ketemu pola-polanya, kita masih bisa tetap kajian, lalu sholat dengan jumlah yang terbatas, ya. Kita masuk ke kitab Hadaiqul Haqaiq, taman-taman hakikat. Hakikat itu jika dikumpulkan, ujungnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab hakikat yang akan kita bicarakan pada pagi ini itu bab ke-7 dan 8 tentang dunia, ya. Berdasarkan surah Al-Hadid ayat 20, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Jadi ada pemberitahuan, ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, hanyalah dunia itu, hayat, ya, kehidupan dunia itu, dunia secara bahasa artinya dekat atau rendah. Dekat atau rendah. Bisa juga diartikan hina, ya. Ngapain saja kita di dunia, ini sudah dibuat dan gak akan keluar dari patron ini atau fitrahnya dunia. Apa itu? La'ibun. La'ibun artinya main-main, ya. Orang main-main ada bosannya gak? Ada. Tapi asik gak di awal? Asik. Maka la'ibun ini menghasilkan kesenangan tapi tidak tenang, ya. Walahun sedagurau, ya, nggak serius. Nggak tahu nih lockdownnya, ini belum lockdown lah, ya. Apa istilahnya Ustaz? PPKM ya. Aduh, ribet juga istilahnya. Di Malaysia terlain lagi istilahnya. Ya, PPKM apa aja deh. Yang penting itu, ya, pembatasan. Ya, entah ini serius atau tidak, kita nggak ngerti. Dulu ketika baru kena nomor 1 itu Depok, tegangnya bukan main. Sekarang banyak yang kena, kok orang malah jadiin bahan candaan, ya. Ya nggak? Masjid sepi, supermarket biasa. Walaupun mal-mal ditutup, ya, atau dibatasi. Ya, tapi nanti tempat ibadah semua agama terkena. Jadi bukan hanya agama kita, agama Islam, ya. Jadi jangan pakai otak konspiratif yang nggak sempurna.
Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya, dan jangan terjebak pada hal-hal yang isinya sampah-sampah otak ya, sampah-sampah berita. Apalagi isinya dunia, wazinatun, perhiasan. Kita suka perhiasan nggak? Mulai dari baju, pakaian ya, semua. Apalagi perhiasan yang ada di tubuh, termasuk perhiasan bentuknya rumah, pernak-pernik rumah. Makanya kalau benerin rumah ada ujungnya nggak? Kayaknya ada aja kurangnya ya. Termasuk kendaraan. Sama-sama naik kendaraan, beda merek aja udah beda cara mandang. Nah ini zina, bisa disebut style ya. Dunia itu gaya-gayaan aja ya. Dunia itu orang berlomba untuk gaya-gayaan. Maka orang yang hidup dengan style seperti ini, capeknya bukan main. Dan kita masih segar dalam ingatan kita, ibu-ibu punya tas harganya sekian M, ya. Bapak-bapak punya jam, kan ada juga tuh ya. Jam tertentu harganya ratusan juta, bahkan beberapa M. Jadi jamnya itu bisa beli Alphard satu. Itu zinatun, ya, lifestyle, gaya hidup. Ya. Wa tafakhurun bainakum. Nah, sebelum masuk ke zinatun itu, teman-teman, mainannya, perhiasannya anak kecil beda nggak dengan remaja? Remaja beda dengan dewasa. Dewasa beda dengan tua. Sama. Orang yang hidupnya sederhana beda dengan yang sedang, beda dengan yang kaya. Nah. Kalau anak kecil bilang duit banyak, itu berapa biasanya? Kasih 10.000 udah banyak. Tapi kalau seumuran antum nih, walaupun cuma berapa orang nih, ini bilang banyak berapa Pak? 1 M. Wah kayaknya nggak puas juga di 1 M ya. Mau jadi 10 M ya. Ya, sekarang bisa kita ngomong relatif ya kan. Kalau anak kecil kan nggak kasih 10.000 oke, 20.000 oke, kasih 100.000 udah berubah matanya tuh. Maka zinatun, gaya hidup ini akan berbeda masing-masing orang, selera dia. Ya. Anak kecil dikasih jam harga 25.000 bisa ya. Kalau bapak nggak mau kan, mending nggak pakai jam ya. Kacamata aja ada stylenya Pak. Mulai dari harga 300 sampai 3 juta sampai ya puluhan juta, masya Allah. Ada aja. Jadi manusia emang zinatun. Jadi dari dulu sampai sekarang sama. Jadi manusia itu cuma beda peradabannya, tapi dalamnya sama. Nah, dia akan terjebak dalam urusan duniawi yang begini. Laibun, main-main. Coba lihat Pak, kerja itu kan kayak main-main. Berangkat, balik, bergaji. Nampak udah gitu ya tiap bulan, tiap minggu. Terbuat laporan, kalau salah jelasin, kalau kayak gitu aja modelnya ya. Tapi asik ya. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga dalam masalah apa tadi, zinah tadi, perhiasan, gaya hidup. Ada orang gaya hidupnya baru fisik, tadi mobil. Anak kecil kan mobil-mobilan. Kalau udah gede, mobil beneran, motor-motoran dengan motor beneran ya. Itu gaya hidup. Dulu buat rumah-rumahan dari pasir, sekarang pengennya rumah beneran. Tafakhur, ada berbangga-bangga di situ. Kalau berbangga-bangga berarti ada lomba-lomba di situ. Tafakhurun bainakum, saling bersaing. Bersaing ini ada yang bersaing materi. Nah ini disebut takatsurun fil amwal, berlomba sifatnya materi. Tapi tafakhur, berbangga-bangga, ini bisa masalah gelar, posisi. Coba lihat. Orang-orang yang bikin partai di mana-mana, tidak hanya di negeri ini, itu mereka sudah punya duit, sudah punya kekayaan, perusahaan, income yang dia cukup duduk-duduk aja, income-nya udah jalan. Apa yang kurang dari mereka? Dia tafakhur. Nah ini yang dicari sama dia. Makanya ada pemilik perusahaan mana itu masih mau terjun politik. Apa yang dicari? Dia nggak cukup jadi direktur, jadi komisaris, dia nggak cukup. Dia maunya kekuasaan yang lebih. Barangkali di saat dia berjuang di perusahaannya itu, dia terhambat oleh pemerintahan. Nah, dia pengen menguasai itu. Bisa jadi ya. Nggak jauh dari ini. Berbangga-bangga ya. Ini Indonesia ini demokrasinya kebablasan benar. Orang bisa tengkar karena pemilihan RT RW enggak? Sampai-sampai beberapa berita kita lihat
karena pemilihan kepala desa itu bisa main bacok-bacokan, bisa main sihir, sampai begitu. Padahal kan apa sih itu? Emang kalau kita jalan di jidat kita ada tulisan RT RW kan nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi gelar-gelar keilmuan, gelar-gelar di masyarakat. Maka gelar keilmuan seperti sarjana SAG, sarjana alam gaib ya, SH, sarjana hukum, itu semua tafakhur. Ada orang yang mau cari gelar keagamaan, Pak Haji. Malu-maluin Pak Haji sekarang itu, mohon maaf ya. Pak Haji zaman dulu minimal 6 bulan di tanah haram. Itu mereka ngaji dulu di sana, pulang-pulang sudah bisa baca Arab, bisa ngomong Arab. Pak Haji sekarang cuma 40 hari, itu pun ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Haji belum tentu mabrur, udah menyebut dirinya Pak Haji, Bu Haji. Tafakhur. Nanti dapat nggak? Dapat. Paling nanti dia dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Belum lagi nanti gelar doktor, kiai, itu semuanya tafakhur. Maka jangan heran, ada pernah suatu masa di negeri kita, branding-branding ustadz tertentu, supaya disebut kiai, dia buat pesantren-pesantren semu. Biar nanti kalau disebut profilnya, pimpinan pondok A, padahal bukan dia ngajar, nggak pernah ngajar, orang aja ditaruh di situ. Beda sama kiai-kiai kita yang dulu. Dulu kiai itu bukan bikin bangunan dulu. Kiai itu bikin spiritnya bangunan. Ngapain orang di pesantren? Ruhnya pesantren ngapain? Ta'lim. Kalau taklim berarti ada muallim, ada guru, ada murid. Tadi ada taklim, ada 3 ya. Apalagi bangunan nyusul. Bangunan nyusul itu. Ini mohon maaf juga nih, banyak orang-orang yang sudah sukses secara harta, materi, mau beli pesantren, silakan beli. Mau bikin pesantren, silakan bikin. Tapi yang ngerti ruhnya pesantren siapa? Ya kiai. Akhirnya minta cori-cori kiai kemana? Emang bisa bikin pesantren comot-comot kiai begitu? Nggak akan bisa. Lihat nanti hasilnya apa? Pesantren, kiainya dicomot dari mana? Itu si pemilik, owner, itu ngerasa dia berhak ngatur-ngatur. Apa yang terjadi? Si kiai nggak nyaman. Pasti ganti. Begitulah nanti. Maka para kiai jangan mau juga diatur-atur. Kita kan kalau taklim udah ada kurikulumnya, udah ada agendanya. Yang ngerti urusan pesantren ya kiai. Seharusnya dibagi-bagi tugas. Kalau taklim, spirit pesantren, nah ini kiai yang urus. Nah Pak Kiai, untuk manajemen pembangunan biar saya yang urus, gitu. Akhirnya dia memandang kiainya tetap gurunya. Kalau enggak, dia memandang kiai itu karyawan. Ini hati-hati nih. Ini su'ul adabnya orang berduit, mentang-mentang berduit bisa gaji orang. Ini hati-hati. Kiai kita dari dulu nggak pernah begitu. Ya, masyaikh kita ngajar dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak digaji dia, malah dia yang ngasih duit. Belakangan karena beliau sudah nggak sanggup, baru kemudian murid-murid inisiatif, yuk kita buat SPP yuk, gitu. Itu belakangan, ya. Jadi kalau di antara kita ada yang diberi kelebihan harta, berjuanglah bersama kiai, tetap hargai dia, ya. Jadikan dia sebagai guru kita, beneran guru. Ya. Baik. Semoga banyak yang tersungging ya. Wa takasurun fil amwal wal aulad, berbangga-bangga terhadap harta dan anak. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara yang karena Allah yang sudah punya anak, mulai dari anaknya kecil bisa berdiri itu diomongin aja ya. Ngomongin anak. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang orang ngomongin anak. Jadi emang salah satu sifat manusiawi adalah di dunia ini itu berbangga-bangga dengan anak. Apalagi anaknya kalau sekolah juara, dapat prestasi, itu ceritain tuh. Ya. Baik. Ini Al-Qur'annya, teman-teman. Masih ada satu ayat lagi. Ya. Wa mal hayatud dunya. Ya. Di ujung surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kehidupannya kecuali mata'. Kesenangan yang ghurur, yang bikin kita terpedaya. Benar ya? Gak usah jauh-jauh. Dunia itu salah satu yang kita pegang sekarang, Pak. Handphone, pasangan, anak, itu bikin kita lupa gak? Asik, ya itu dia. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini agak saya harus ingetin kalau yang pakai kitab ya. Di kitabnya ada beberapa salah ketik ini.
Nabi SAW bersabda, ini ada hadisnya dalam riwayat Imam Tirmizi, "Man kana hammud dunya." Orang yang himmahnya, visinya adalah kehidupan dunia, syattatallahu alaihi amrah. Allah akan pecah urusannya. Jadi bikin dia tidak fokus. Bikin dia pikirannya kemana-mana. Coba lihat, ceknya lagi sholat. Orang yang himmahnya dunia, dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Jadi bukan karena ingin nyembah Allah. Orang-orang ini kalau dikasih ijazah sama gurunya surat Waqiah, itu surat Waqiah itu kan kalam Allah, bukan untuk dia tadaburi, tapi niatnya cuma satu, sebagai rezekiku lancar. Dikasih wiridan sama guru, sholawat dong kamu. Dia sholawat bukan karena cinta Nabi, tapi karena dia pengen duitnya banyak. Nah ini orang-orang yang disebut syattatallahu amrah. Maka orang ini kalau zikir nggak pernah fokus, sholawat nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Itu syattata, kolbunya dibuat nggak bisa fokus ya. Dalam urusannya jadi banyak, syattata alaihi amrah, maka urusannya jadi macam-macam, jadi ribet. Seharusnya mudah jadi ribet. Nah, di sini tertulis wajahila faqrah. Nah, ini salah ketik ya, yang benar waja'ala faqrah. Ini kalau di kitab saya. Baina ainai. Dan Allah kemudian menanamkan satu sifat mental yang tidak, akibat dia tadi tidak bagus himmahnya. Mental apa? Mental kefakiran di sininya. Baina ainai, di bagian otak depannya itu yang kita sebut kortek lebih kurang ya. Itu di bagian sini itu angan-angannya jadi kayak mental miskin. Orang mental miskin gimana? Orang mental miskin gimana? Mau dia kaya, pengen dapat lebih. Maka mental miskin ini dikasih berapa aja nggak puas-puas. Ini yang kita sebut tamak. Ditamak. Maka saya sering nanya, di bulan puasa kita pernah buat kajian Mukhtasar Ihya, dan saya nanya, mungkin masih ingat, yang koruptor itu, korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya? Bener? Orang miskin apa yang mau dikorupsi? Jabatan gak punya. Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir. Mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa. Ya. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman Covid begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir, mohon maaf, itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh, suka ngeluh, suka ngeluh. Allah sudah cukupi, masih ngeluh. Takut orang lain minjem sama dia. Ya, maka dia ngeluh. Kalau nggak mau minjemin, nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh-ngeluh. Ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu, illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha, segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah. Ya. Siapa yang himmahnya visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan urusannya dipermudah. Pikirannya pun jadi ringan ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang dari sini angan-angan, kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani di dalam kolbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan, merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Ah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya, ya seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali itu ya. Terserah dia mau ngapain. Ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental. Ya, cinta dunia atau cinta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia, maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Wa man ahabba akhiratah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu, apa lafaz berikutnya? Fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru ya. Maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana.
Yang kekal yang mana? Yang akhirat ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man Rabbuk? Siapa? Rabbmu. Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak nih, kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur. Nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya, baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh, yang bertanya ini, wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh, wajahnya kayak pocong gitu Pak. Jadi, apa yang paling menakutkan dalam diri kita, ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang, orang mendahulukan ritual penyembahan daripada mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah. Di Madinah, cuma 10 tahun lewat sedikit, itu baru diajarkan syariat. Coba berarti di situ. Anak, gadis nih, jangan langsung disuruh pakai jilbab. Ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab. Nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu. Ya kalau dia nggak pakai itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan. Kecil. Jadi jangan langsung dipakai-pakain mulu. Ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik. Anak kecil, jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada. Agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana ya. Baik. Ini tentang dunia. Ya. Lalu ada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Tirmizi juga. "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi junah ba'udha ma saqa kafiran minha qatrata ma. Wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja." Di dunia itu kalau ditimbang di sisi Allah seperti ringannya seperti sayapnya nyamuk, sehingga tidak bisa diberikan untuk orang kafir, apalagi mukmin. Wallahi, Nabi kemudian bersumpah, mad dunya fil akhirah, dunia sama akhirat itu. Jadi teman-teman, silakan serius membangun kebahagiaan di masa tua. Tapi ingat, kita ada masa nanti yang nggak pernah tua. Ini harus dipikirin. Yang nggak ada tuanya di situ. Orang di neraka umur 30-an, orang di surga umur 30-an. Dan itu abadi terus. Ini yang dikatakan di hadis tadi. Dunia itu sama akhirat, kalau mau diukur nikmatnya, coba tangan kita celupin ke laut, tetesan yang nempel itu itulah dunia. Kebayang akhirat nikmatnya gimana? Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya di akhirat itu. Itu sebabnya kita pasti merasa heran. Kok ada majelis zikir yang rame sebelum pandemi ya? Rame, orang datang dari mana-mana. Ternyata Nabi menyebutnya Raudhatun Jannah, ya, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jika engkau melewati taman surga, maka petiklah, maka iciplah di situ. Ada perintah begitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di dunia ini ada taman-taman surga. Maksudnya apa? Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih itu ngirim salam untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, "Hai umat Muhammad, ketahuilah bahwa surga itu tanahnya subur, tetapi belum ada pepohonannya." Nyambung dengan hadis Imam Tirmizi tadi. Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Qala hilakul dzikr, halaqah zikir. Jadi jika ada orang berzikir di dunia, itu langsung dia nanam, Pak. Antum nih baca subhanallah, Ustaz, langsung ada pohon di sana. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, langsung ada pohon tuh. Dan gedenya bukan main. Kalau kita zikir 100, teman kita 101, ya banyakkan dia. Kita 100, dia 1000, banyakkan dia. Maka mau buat kapling surga,
couplingnya dengan zikrullah. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, Nabi Ibrahim berpesan, taman-taman surga itu diciptakan Allah dari tasbih, subhanallah, takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kita nggak lihat ya, belum lihat ya. Karena belum lihat jadi nggak yakin, karena penglihatannya pakai ini. Kita ini, kenapa disebutkan sama dengan binatang ternak oleh Allah Ta'ala? Karena pandangannya cuma pakai mata ini. Kalau pandangannya kayak gini ya kalah sama kelelawar. Kelelawar jorok jauh juga bisa lihat. Bener nggak? Kelelawar dalam jarak jauh dia bisa baca. Kalau cuma pakai mata ini, kita baca subhanallah nggak lihat hasilnya. Makanya nggak percaya. Itulah sebabnya kenapa orang mau macet-macet ria. Nih sebelum pandemi, masa pandemi sama. Mulai dari jam 7 sampai jam 9 itu macet di jalan. Nggak takut kena COVID. Macet-macet di MRT, di bus, orang nggak takut. Tapi untuk duduk sejenak baca la ilaha illallah, atau ketika dia antri itu dia baca subhanallah, itu kayaknya sulit nyarinya. Hari ini manusia lebih senang yang bisa terhibur telinga, maka pada pakai headset, dengerin musik terus. Ya kita nggak melarang orang dengerin hiburan. Tapi kalau seorang mukmin, hiburan basicnya apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau antum hitung nih, kita sebenarnya cinta dunia apa akhirat sih? Cinta dunia, kerja mulai dari jam 8, pulang jam 4. Bener? Itu untuk apa? Biar bisa bikin rumah, bisa beli mobil, anak-anak bisa sekolah, bisa makan enak. Itu dunia nggak tuh? Itu penting? Penting. Oke, sekarang minimal ada backup lah untuk akhirat. Pagi sebelum berangkat zikir nggak? Pulang zikir lagi nggak? Zikir di luar sholat wajib loh ya. Sholat wajib itu terlalu standar lah untuk seorang yang soleh. Itu aja ya. Setelah ini riwayat-riwayatnya kurang sahih. Ada satu yang bisa dipakai. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah awal pokok dari semua kesalahan. Gitu. Kenapa ada orang di dunia ini ria? Ria itu pengen dipuji nggak? Pengen dipuji itu duniawi nggak? Duniawi juga. Rusak nggak amalnya? Allah sebut fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Ya. Baik, bab tsamin, bab yang ke-8 fil amal, mengenai angan-angan. Ini pendek kok, jadi kita baca dikit aja. Kata beliau Imam Syamsuddin Ar-Razi, "I'lam anna al-amala huwa ar-raja." Dalam bahasa Arab ini unik, ada amal pakai ain, ada amal pakai hamzah. Apa bedanya? Kalau amal itu aktivitas real. Kalau amal pakai a, itu angan-angan doang. Jadi kerja itu angan-angannya doang. Bukan otaknya yang bekerja, bukan angan-angan. Oke, bisa bedain? Contoh, wah saya pengen bangun rumah nih, ntar begini, itu angan-angan namanya. Kalau orang kerja gimana? Jadi langsung dia kerja, dia nabung, jadi. Waduh, pengen umroh nih, zaman-zaman sebelum pandemi kan ada musim. Kita setiap hari itu Indonesia 5.000 sampai 10.000 bahkan lebih orang berangkat umroh. Setiap hari itu. Visanya tuh sono semua tuh, hotelnya. Sekarang bisa dibayangkan, Saudi bisa krisis Pak Saudi sekarang. Minyak udah dikit, orang pergi umroh udah jarang, cuma di dalam aja kan. Kita masih punya beruntung Pak, kita setiap bulan, setiap beberapa bulan tertentu, itu kalau dihitung perputaran duit di negeri kita masih lumayan, 55 sampai 60%. Jadi kalaupun resesi kita masih kuat. Ekonomi mikronya ya, walau alam nanti tanya ke ahli-ahli ekonomi. Tapi secara makro udah banyak tumbang ya. Kita nyaksiin lah teman-teman kita yang tutup buku, tutup perusahaan, banyak banget. Nah itu yang disebut tadi laibun walahun, ya main-main aja, ada yang naik, ada jatuh. Suka-suka Allah lah main Lego. Dunia ini Legonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Al-amala huwa raja. Angan-angan itu pada dasarnya adalah harapan. Wa ta'allaqal qalbu bil baqa, wa ta'allaqul qalbi bil baqa. Harapan-harapan angan-angan, ya. Sedangkan qalbu itu maunya bukan berharap kepada angan-angan, maunya kepada yang abadi. Faman tala amaluh istaghalla bil jam'i wat tahsil wa ghafala 'anil maut wa tarakahu nasyan mansiyah. Kaman ayqana anhu sayabqa ila aqsa awqatil ajal. Maka orang yang sibuk dengan
amal, angan-angan. Kalau kolbu nggak melahirkan amal, lain lagi ceritanya. Siapa yang sibuk dengan angan-angannya, maka ujung-ujungnya hidupnya apa? Fulus. Ya semua orang butuh fulus, semua orang butuh duit. Tapi jangan jadikan itu tujuan gitu. Apa bedanya orang yang menjadikan harta itu tujuan? Kalau dia menjadikan tujuan, apa saja caranya dia harus dapat, halal atau haram. Tapi kalau orang menjadikan dunia itu bukan sebagai tujuan dia, maka dia seperlunya aja. Imam Sya'rani menyindir murid-muridnya. Apa kata Imam Sya'rani? Betapa hinanya kita, lebih hina daripada binatang buas seperti anjing, guguk. Anjing itu kalau udah kenyang, dia tinggalin makanannya, Pak. Dia nggak pernah bawa pulang ke kandangnya terus mengatakan ini untuk esok saya tabung dulu nggak ada. Itu Imam Sya'rani ngomong di kitab Al-Bahrul Mawrud Al-Minal Al-Kubra. Ya. Kalau kita gimana? Kita tabung ya? Tabung. Padahal tabung belum tentu kita juga. Ya. Ini saya ngomong doang nih Pak, mudah. Prakteknya di kita juga berat. Di saya juga berat. Ini ujian semua orang nih. Mau kiai, mau ustadz, mau dokter, nggak dokter sama aja. Ya. Maka orang yang udah main di angan-angannya, apa yang terjadi? Ishtaghala bil jam'i wa tahsil. Dia sibuk nanti untuk ngumpulin sama memperoleh dunia. Dunia diperoleh, badan sakit-sakitan, mulai sakit gula, hipertensi, jantung, wah lengkap deh. Pengen buat rumah gede-gede supaya anaknya itu enak tidur, tahu-tahu pas udah agak tua, anak-anak bikin rumah sendiri di luar. Sepilah di rumah berdua. Syukur kalau masih berdua. Kalau satunya meninggal, lebih sepi lagi. Nah ini yang disebut laibun walahbun, lego. Suka-suka Allah mau diapain? Kita kejar-kejar supaya nanti enak di masa tua, ternyata nggak enak. Coba tanya sama orang pensiun, bapernya tinggi-tinggi. Bapernya tinggi-tinggi, nggak ditelepon anak, nggak diangkat, itu perasaannya Masya Allah. Padahal secara materi udah cukup.